Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik. Saya dari Prodi PGSD dengan NIM 260408. Saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya dengan judul Penggunaan Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD pada pembelajaran IPA. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2, yaitu Bapak Muhammadiyat Ristiana S. Mat MPD dan Ibu Susilawati MPD, yang dengan sabar membimbing saya hingga menyelesaikan skripsi ini. Saya benar-benar mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2. Selanjutnya, untuk latar belakang. Rendahnya kemampuan berpikir kritis di SD menjadi sebuah permasalahan. Berpikir kritis adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan kurangnya berpikir kritis, maka itu akan menjadi penyebab seseorang menjadi pasif, hanya sebatas tahu saja dalam permasalahan tanpa bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, jadi pada kali ini latar belakang yang saya temukan, permasalahan nyata yang saya temukan saat PPL adalah rendahnya kepercayaan diri siswa, sehingga ia tidak mau menjawab maupun merespon dalam pembelajaran. Meskipun ditanya, ia tetap tidak mau menjawab, bahkan tidak mau menunjukkan hasil pekerjaannya. Adapun juga yang menjawab hanya beberapa saja, misalnya hanya 1 atau 2 orang, itu juga hanya itu saja muridnya. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat penelitian yang berjudul Penggunaan Model Problem Based Learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD pada pembelajaran IPA. Nah, rumusan masalah ada 4. Yang saya ambil 4. Yang pertama, bagaimanakah proses penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD pada pembelajaran IPA. Yang kedua, apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD setelah memperoleh pembelajaran dengan model problem based learning? Yang ketiga, bagaimana respon guru dan siswa terhadap pembelajaran model problem based learning? Yang keempat, bagaimanakah kendala guru dan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA menggunakan model problem based learning? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses penggunaan problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 pada pembelajaran IPA. Yang kedua, untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD setelah memperoleh pembelajaran IPA menggunakan problem based learning. Yang ketiga, untuk mengetahui respon guru dan siswa terhadap pembelajaran IPA dengan model problem based learning. Yang keempat, untuk mengetahui kendala guru dan siswa dalam mengikuti pembelajaran IPA menggunakan model problem based learning. Nah, adapun manfaat penelitian. Yang pertama, bagi guru sebagai referensi dan umpan balik menggunakan strategi pembelajaran problem based learning, sehingga dapat meningkatkan pembelajaran yang aktif serta berpikir kritis di dalam kelas dan menyenangkan bagi siswa dalam pembelajaran IPA, khususnya pada pembelajaran materi energi dan perubahannya.
Yang kedua, bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan dan keberanian dalam berpendapat, bertanya, dan menyampaikan pendapat dan pengalamannya dalam pembelajaran dalam materi IPA, materi sumber energi. Yang ketiga, bagi sekolah diharapkan dengan penelitian ini sekolah dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran sehingga hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPA dapat lebih efektif dan efisien. Bagi peneliti, sebagai acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya mengenai penggunaan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, sekarang pengertian dari kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan seseorang dengan cara berpikir tingkat tinggi dan logis mengenai sebuah permasalahan berdasarkan informasi yang relevan atau berarti. Dengan proses tersebut akan mendorong munculnya pemikiran-pemikiran yang baru atau ide-ide baru, khususnya dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pengertian problem based learning. Pengertian problem based learning. Jadi, model problem based learning adalah salah satu model pembelajaran yang menyuguhkan permasalahan autentik yang bermakna yang harus dipecahkan oleh siswa melalui investigasi dan penyelidikan. Nah, jadi dalam problem based learning ini siswa itu dikasih permasalahan untuk diselesaikan. Biasanya permasalahan itu berkaitan dengan kehidupan nyata atau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari yang sering ditemui. Selanjutnya, nah sekarang langkah-langkah dalam problem based learning. Dalam langkah-langkah ini, saya memilih 5 langkah-langkah. Yang pertama, mengorientasikan siswa pada masalah. Nah, jadi pada tahap ini guru mengorientasikan siswa atau memberitahu siswa tentang permasalahan yang harus diselesaikan yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari hari ini yang dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Nah, jadi guru menyiapkan siswa untuk belajar, mulai dari menyiapkan materi yang akan dicatat, menyiapkan apapun yang diperlukan sebelum dan mengorganisasikan siswa supaya tertib dalam mengikuti pembelajaran. Nah, yang ketiga, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, jadi guru di sini tugasnya adalah mengarahkan murid-murid atau siswa untuk menyelesaikan permasalahan secara individu maupun kelompok. Nah, selanjutnya mengembangkan rencana untuk memecahkan masalah. Nah, jadi guru di sini berperan untuk memberikan petunjuk berupa arahan-arahan agar siswa dapat terpancing untuk menemukan ide yang akan ditulis sebagai jawaban permasalahannya. Nah, yang kelima, mengevaluasi masalah. Nah, jadi guru membimbing siswa untuk mengevaluasi apakah jawabannya itu sudah betul atau belum, sehingga bisa memecahkan masalah. Kemudian kemampuan berpikir kritis. Nah, menurut Hamdani tahun 2019, kemampuan berpikir kritis merupakan salah satu komponen dari pembelajaran abad 21, di mana berpikir kritis yaitu berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil suatu keputusan yang diyakini untuk menyelesaikan permasalahan. Nah,
Sedangkan menurut Norizka 2002, tahun 2021, berpikir kritis adalah suatu proses mencari, menghasilkan, menganalisa, dan mengumpulkan, mengkonsepkan informasi sebagai sebuah acuan dengan kesadaran pribadi dan kemampuan untuk meningkatkan kreativitas dalam menghadapi suatu permasalahan. Nah, jadi dapat disimpulkan berdasarkan dari kedua ahli ini, yaitu kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi suatu masalah untuk membuat keputusan yang tepat, logis, dan juga sesuai dengan fakta untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, dalam indikator berpikir kritis, saya memilih 4 indikator. Yang pertama ada indikator interpretasi, yaitu siswa dituntut mampu memahami dan mengekspresikan maksud atau arti dari suatu masalah. Nah, yang kedua ada indikator analisa. Jadi siswa dituntut untuk mampu mengidentifikasi hubungan antara berbagai pernyataan, konsep, deskripsi dan yang lainnya. Yang ketiga ada indikator evaluasi. Jadi siswa mampu menilai kreabilitas suatu pernyataan dan kebenaran suatu hubungan antara berbagai pernyataan, konsep, deskripsi, dan yang lainnya. Nah, yang keempat ada indikator inferensi. Jadi siswa dituntut untuk mampu memberikan kesimpulan ataupun memberikan alasan atas langkah yang diambil. Nah, selanjutnya ada kelebihan PBL. Kelebihan PBL yaitu dapat mendorong siswa memiliki kemampuan memecahkan masalah dalam situasi nyata. Yang kedua, siswa memiliki kemampuan membangun pengetahuannya melalui aktivitas belajar. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, jadi siswa itu diarahkan. Yang ketiga, pembelajaran berfokus pada masalah sehingga materi yang tidak ada hubungannya tidak perlu saat itu dipelajari oleh siswa. Hal ini mengurangi beban belajar untuk menghafal atau menyimpan informasi. Yang keempat, terjadi aktivitas ilmiah pada siswa melalui kerja kelompok. Siswa terbiasa menggunakan sumber-sumber pengetahuan, baik dari perpustakaan, internet, wawancara, atau observasi. Kemudian penelitian yang relevan. Nah, jadi peneliti di sini ada memilih 3 penelitian yang relevan. Yang pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hatijah tahun 2021, yaitu penerapan model problem based learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis pada siswa pada mata pelajaran IPA kelas 5 SD Negeri 72 Kendari. Yang kedua, ada penelitian yang berjudul tentang penelitian yang dilakukan oleh Makbulloh tahun 2018. Penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA di sekolah dasar. Yang ketiga, penelitian Fahrunisa tahun 2019. Penerapan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dapat ditarik kesimpulan yaitu model problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA kelas 5B SD Negeri Kreka. Nah, berdasarkan ketiga penelitian di atas, sudah terbukti bahwa penggunaan problem based learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dan mencapai target yang ditentukan oleh peneliti. Nah, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai alternatif
jawaban atas pertanyaan penelitian. Peneliti merumuskan hipotesis penggunaan model problem-based learning diduga dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 3 SD, khususnya pada pembelajaran IPA. Nah, adapun metodologi dan desain dalam penelitian ini adalah menggunakan mixed method, yang berarti penggabungan data yang dapat dinyatakan memberikan pemahaman dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode ini merupakan metode yang berkembang pesat digunakan untuk penelitian karena adanya penggabungan dari dua penelitian, yaitu data kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengetahuan sebelum dan sesudah penggunaan model pembelajaran problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada materi sumber energi siswa kelas 3 SD. Selanjutnya diikuti dengan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisa kesulitan siswa dan guru. Adapun desain yang digunakan adalah the explanatory sequential design, yaitu metode penelitian dengan kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara berurutan. Nah, prosedur penelitian. Yang pertama merumuskan masalah. Yang kedua merumuskan landasan teori hipotesis. Yang ketiga mengumpulkan data dan mengevaluasi data kuantitatif. Yang keempat menguji hipotesis. Yang kelima mengumpulkan data dan menganalisis. Yang keenam menganalisis data kuantitatif dan kualitatif. Yang ketujuh merumuskan simpulan dan saran. Nah, untuk populasi dan sampel peneliti, subjek penelitian adalah siswa kelas 3 sekolah dasar yang berlokasi di SDN Pasir Ceri, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur, yang berjumlah total 27 orang, 14 laki-laki dan 13 perempuan. Subjek penelitian ini dipilih dengan dasar karakteristik 1. Siswa masih dianggap belum sepenuhnya memahami pembelajaran IPA. Yang kedua, guru belum menerapkan model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD pada pembelajaran IPA dalam menyelesaikan permasalahan. Instrumen penelitian ada instrumen tes, angket, observasi, dan juga wawancara. Nah, ini adalah merupakan contoh. Ini adalah hasil penelitian yang menggunakan angket. Nah, bisa disimpulkan dari berbagai pernyataan di sini. Pertanyaan 1, saya merasa puas. Suasana belajar IPA lebih menyenangkan menggunakan model problem based learning. Nah, di sini ada 19 menjawab setuju 5, dan yang tidak setuju 3 orang. Dari total 27 orang. Yang kedua, siswa merasa materi energi lebih mudah dipahami menggunakan model problem based learning. Di sini siswa menjawab yang sangat setuju ada 19 orang, yang setuju 5 orang, dan yang tidak setuju 3 orang. Selanjutnya nomor 3. Penggunaan model problem based learning menggunakan media PowerPoint memotivasi saya belajar. Nah, di sini yang menjawab sangat setuju 17 orang, setuju 8 orang, dan yang tidak setuju 2 orang.
Nah, oke, selanjutnya. Nah, hasil penelitian. Penelitian menggunakan penelitian menggunakan analisis data lembar observasi untuk menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan yang menjelaskan bagaimana implementasi peningkatan peningkatan pemahaman model problem based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa kelas 3 SD pada pembelajaran IPA. Hasilnya model problem based learning efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD pada pembelajaran IPA. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2, ditemukan bahwa analisis pretest dan post-test data didistribusikan secara normal. Dari analisis kedua data tersebut, terdapat peningkatan dalam n-gain. Jadi dapat disimpulkan dalam yang kedua, penggunaan pemahaman model problem based learning meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD pada pembelajaran IPA. Hasilnya model problem based learning terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada kelas 3 SD, khususnya pada pembelajaran IPA. Nah, yang terakhir, slide terakhir. Nah, untuk menjawab pertanyaan ketiga berdasarkan hasil angket, maka semua guru sangat setuju dengan penggunaan model problem based learning dan faktanya sangat efektif digunakan di dalam proses pembelajaran, dalam respon guru dan siswa terhadap pembelajaran IPA dengan model problem based learning, yang menyatakan berdasarkan persentase yang ditunjukkan terdapat respon yang sangat baik ketika mengajarkan pemahaman berpikir kritis siswa kelas 3 SD. Hasilnya teknik ini efektif dalam meningkatkan pemahaman berpikir kritis siswa. Nah, sekarang selanjutnya untuk menjawab pertanyaan keempat. Untuk mengetahui hambatan siswa dan guru dalam pembelajaran model problem based learning. Dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 3 SD pada pembelajaran IPA, peneliti menganalisis hasil angket yang telah diberikan dan hasil wawancara kepada beberapa siswa. Peneliti sebagai pengamat menemukan beberapa kesulitan. Nah, selanjutnya hambatan siswa yaitu siswa kurang fokus. Masih ada siswa yang belum berani mengungkapkan pendapatnya. Adapun solusi yang ditawarkan penelitian itu harus mampu membuat kelas aktif dan membuat suasana selalu berfokus dan materi yang yang dibahas. Adapun untuk membuat siswa berfokus pada materi, guru harus selalu membarengi pembelajaran dengan games untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Nah, pada tahap ini guru bisa menambahkan beberapa seperti kuis serta beberapa permainan yang dapat memotivasi siswa dalam belajar.
Nah, sekian presentasi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.